kasih hari ini kita berkumpul di dalam hadirat Tuhan untuk merayakan kasih dan menjadi saksi dalam pemberkatan pernikahan antara saudara Andri Hartanto dan saudari Lisa Wijayanti. Kalian hari ini tampak luar biasa. Opa-opa Korea kalah kelihatannya Andri sama kamu hari ini. Bener ya Lis? Gantengnya gak tahan Lis. Ini momen yang spesial buat kalian. Ini momen yang kalian tunggu selama bahkan mungkin seumur hidup kalian. This is your day. Tapi event hari ini bahkan bukan tentang pesta sebenarnya. Acara hari ini adalah momen kudus di mana Tuhan sendiri yang akan mempersatukan kalian. Hari yang paling bersejarah dalam hidup kalian, di mana Allah yang menciptakan langit dan bumi ini dengan tangan yang sama, yang membentuk kita di rahim ibu kita dengan tangan yang sama, Tuhan akan mempersatukan kalian. Tuhan akan mempersatukan kalian. Kalian tidak lagi menjadi dua, kalian menjadi satu dalam sebuah kesatuan yang utuh di dalam Kristus. Oleh karena itu mari kita datang ke Tuhan sekali lagi. Kita minta hadirat Tuhan, kita minta Tuhan sungguh-sungguh nyata di tengah-tengah kita. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami percaya bahwa momen hari ini adalah momen yang kudus, momen yang sakral. Bukan tentang acara ya Tuhan, tetapi sebuah pengaturan ilahi di mana Tuhan sendiri yang sudah menentukan bahwa hari ini Tuhan akan mempersatukan Andri dan Lisa. Hamba-Mu berdoa, sampaikan isi hatimu, sampaikan firman-Mu, bekerja dengan bebas di tengah-tengah kami. Apa yang Tuhan mau kerjakan, kerjakan. Apa yang Tuhan mau lakukan, lakukan. Nyatakan pribadi-Mu Tuhan. Engkau bertata di tempat ini, jadi raja atas tempat ini. Tuhan sendiri yang intervensi, Tuhan sendiri yang pegang kendali. Hamba-Mu berdoa, nyatakan pribadi-Mu, nyatakan kehendak-Mu di tempat ini sama seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin dan amin. Silakan duduk. Gimana Andri, Lisa, semalam bisa tidur? Lumayan. Lisa tidur nyenyak? Gak pakai obat tidur kemarin? Ini hari yang spesial buat kalian. Mungkin ini Jumat yang biasa buat kita, tapi ini Jumat yang spesial buat Andri dan Lisa. Ini tanggal cantik ya kan? 03/03/23. Itu semoga gak ada yang pasang nomor hari ini. Ini hari bukan hanya sekedar tanggal cantik, tapi ini hari adalah momen yang krusial, momen yang sakral, momen yang kudus. Kalau ada 3 hari, 3 peringatan, 3 waktu, momentum yang paling bersejarah dalam hidup kita. Yang pertama itu mungkin kelahiran. Kita dilahirkan di muka bumi ini, kita hafal betul kapan kita lahir. Yang kedua, kapan kita meninggalkan muka bumi ini. Walaupun kita nggak tahu waktunya, tapi kita akan tahu bahwa suatu hari kita akan meninggalkan dunia ini, pergi kembali ke pencipta kita, kembali ke Tuhan yang menciptakan kita. Kita juga nggak tahu kapan waktunya, nggak bisa menentukan. Kelahiran dan kematian kita nggak bisa tentukan, betul? Saya nggak pernah di surga dulu ditanya sama Tuhan, kamu mau lahir kapan? Sama orang tua yang seperti apa? Nggak pernah, saya nggak pernah dikasih pilihan seperti itu. Andri pernah? Enggak ya, sama ya. Nggak pernah. Sama juga waktu meninggal, saya sampai hari ini belum pernah ditanya Tuhan kapan saya mau mati. Belum pernah. Dan Tuhan yang punya pegang kendali penuh. Tapi ada hari atau momen yang ketiga, yaitu momen di mana kalian melangsungkan sebuah pernikahan. Itu momen yang penting. Dan momen yang ketiga itu kalian bisa menentukannya. Dan inilah pasangan yang kalian pilih. Semoga
masih tetap dipilih sampai nanti sebentar lagi Tuhan mempersatukan kalian. Kalau masih mau batal masih boleh nih. Ya, Pak Ama boleh ya? Oh, enggak boleh ya? Pak Ama boleh batal? Enggak boleh Lis. Inilah pasangan yang kalian tetapkan, kalian pilih, bukan yang sempurna. Karena memang gak ada manusia yang sempurna. Tetapi pasangan yang kalian pilih, kalian tetapkan dengan pikiran yang dewasa, dengan pikiran yang sepenuhnya sudah direnungkan semua aspeknya. Dan kalian akhirnya memilih, inilah yang terbaik buat saya. Makanya waktu kita ketemu kemarin, saya tanya, kenapa kamu memilih Andri, kenapa kamu pilih Lisa sebagai pasangan? Apa yang membuatnya spesial sehingga kamu membuat dia layak menjadi istrimu? Andri menjawabnya dengan yakin. Lisa, apa yang membuatmu yakin Andri adalah pasangan yang terbaik buat kamu? Lisa menjawab dengan yakin. Semua jawaban itu adalah sebuah modal yang baik untuk kalian melangsungkan kehidupan pernikahan kalian. Ingat baik bahwa kalian ada di tempat ini dan sebentar lagi akan dipersatukan Allah. Itu bukan karena paksaan. Betul? Andri tidak pernah dipaksa untuk memilih Lisa. Lisa tidak pernah dipaksa memilih Andri. Dengan kerelaan, dengan ketulusan, dengan akal sehat, kalian memilih. Dan ingat baik-baik bahwa kalian menikah karena pilihan kalian. Maka berkomitmenlah. Sikapilah pernikahan itu dengan rasa penuh tanggung jawab. Karena kalian sudah memilih, maka kalian akan punya tanggung jawab untuk menjalani pernikahan itu dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan yang terbaik. Apa yang Tuhan perintahkan untuk pernikahan kalian, kalian harus ikuti dan lakukan. Kenapa? Karena kalian memilihnya. Kalian memilih memasuki pernikahan bukan dengan paksaan. Kalian memilih memasuki pernikahan dengan akal sehat, dengan kerinduan yang dari hatimu sendiri. Maka tanggung jawabnya adalah tanggung jawab. Apapun yang terjadi dalam pernikahanmu nanti, tantangan sebesar apapun, seberat apapun, jangan mundur, jangan lempar tanggung jawab. Jangan berkata seperti Adam, istri yang kamu tetapkan, engkau taruh di sebelahku ini yang membuat aku jatuh. No. Kalian ada di tempat ini, datang ke tempat ini dengan pikiran yang sadar, memutuskan dengan sadar. Maka semua tantangan yang kalian akan hadapi dalam pernikahan nanti, semua pergumulan, semua konflik, saya mau beritahu ya, nanti menikah pasti ada konflik. Saya bernubuat. Karena gak mungkin ada pernikahan tanpa konflik. Papa mama betul? Gak pernah kita akan menjalani pernikahan mulus. Hidup nikah itu setiap hari gandeng-gandengan gitu kan. Terus makan tatap-tatapan, ketap-ketip. Ada pohon pinginnya nari kuci-kuci utahe gitu. Kalau pernikahan isinya cuma manis-manis kayak gitu, gak ada orang yang bercerai. Saya mau beritahu, pernikahan itu sama seperti membangun sebuah rumah, sama seperti memasuki sebuah pertandingan. Butuh persiapan, karena ada challenge, ada tantangan, ada persoalan, ada sesuatu yang di luar kendali kita, ada sesuatu yang di luar ekspektasi kita yang mungkin akan terjadi. Tapi camkan ini baik-baik, ingat ini baik-baik. Kalian datang ke tempat ini dengan keputusan, ambil tanggung jawaban. Jangan lempar tanggung jawab. Amin. Andri, Lisa, jangan lempar tanggung jawab. Hari ini Andri, Lisa kelihatan wanita yang sangat cantik, lembut seperti bidadari yang kehilangan sayapnya di depanmu. Tapi saya mau beritahu, dia bukan wanita sempurna. Andri, Lisa punya kelemahan yang mungkin sekarang sedikit banyak kamu tahu. Tapi kelemahan yang kamu tahu Andri, belum sepenuhnya. Masih banyak yang lain. Ini bukan saya menjelek-jelekkan Lisa, itu realita. Lisa selama ini berpenampilan baik, bagus,
Walaupun dia nggak berusaha untuk munafik, dia berusaha tampil apa adanya, tapi kalian cuma ketemu sehari paling berapa jam. Sebentar lagi kamu akan ketemu 24 jam sehari. Yang sebelumnya, sebelum hari ini, kalau buang angin bisa pergi ke satu tempat yang lain. Sekarang kamu gak bisa lari, Andri. Dia akan punya kelemahan, tapi kelemahannya sebesar apapun itu, kamu sudah ambil keputusan untuk memilih dia. Ambil tanggung jawab dan terima kasih dia apa adanya. Amin. Please, pria gagah di sampingmu ini sempurna ya, kayak Gatot Kaca gitu, gagahnya luar biasa. Tapi saya minta maaf, saya bilang Andri bukan laki-laki sempurna. Saya nggak pernah tidur sama Andri, tapi misal kalau nanti malam tidurmu mulai terganggu karena ada mesin diesel nyala di sampingmu, gitu, jangan tutup pakai bantal. Dia laki-laki yang kamu pilih dengan semua keberadaan. Amin. Terima kasih, cintai. Kenapa saya sampaikan hal ini di momen yang penting dalam kehidupan kalian, yaitu ketika kalian menikah, supaya kalian sadar bahwa tidak ada pasangan yang sempurna, bahwa tidak ada pernikahan yang sempurna. Kebahagiaan dalam pernikahan tidak tergantung dari kesempurnaan. Kebahagiaan dalam pernikahan tergantung dari sikap hati yang mau menerima dan mau berubah. Amin. Pastikan bahwa kita menjadi pribadi yang semakin mau berubah seperti Kristus, semakin mau serupa seperti Kristus, menerima, mengasihi, dan pada akhirnya kalian akan melihat bahwa pernikahan kalian akan bahagia. Aneh ya, dalam pernikahan itu semakin menuntut semakin kehilangan. Percaya saya. Semakin menuntut, semakin meminta pertanggungjawaban dari pasangan kita, semakin kita akan kehilangan kebahagiaan. Satu-satunya institusi yang seharusnya kita nggak boleh meminta pertanggungjawaban adalah pernikahan. Karena pernikahan sebenarnya memang adalah institusi, tapi dalam pernikahan jangan minta pertanggungjawaban. Kalau mau minta pertanggungjawaban, minta pertanggungjawaban terhadap diri kita sendiri. Apa yang sudah aku lakukan untuk pasanganku? Apakah aku sudah menjadi pasangan yang baik untuk istriku? Apakah aku sudah menjadi istri yang baik untuk suamiku? Pertanyaannya itu yang harus kita tanyakan. Itu namanya mengambil tanggung jawab, bukan menuntut tanggung jawab, bukan meminta pertanggungjawaban. Jangan pernah tanyakan, Andri jangan pernah tanya sama Lisa, apakah kamu sudah menjadi istri yang baik? Karena selama 2 tahun kita menikah, kamu belum menjadi istri yang baik. No. Kalau kalian sudah memilih pasangan, di sampingmu Andri sudah pilih Lisa sudah pilih Andri, minta pertanggungjawaban terhadap dirimu sendiri. Karena itu yang Alkitab katakan di Efesus pasalnya yang kelima, ayat 24 dan 25 berkata seperti ini. Efesus pasal 5 ayat 24 dan 25 berkata seperti ini. Judul perikopnya bicara tentang kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Tidak ada satupun hubungan di dunia ini yang digambarkan seperti hubungan Kristus dengan jemaatnya. Hanya satu, hubungan suami istri. Betapa vitalnya hubungan kita. Paulus mengungkapkan bahwa hubungan suami istri itu seperti hubungan Kristus sama jemaatnya. Dan Paulus berkata seperti ini ayat 24. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Istri disuruh tunduk sama seperti jemaat, sama seperti kita tunduk kepada Kristus, taat sama Kristus. Istri diperintahkan untuk tunduk kepada suaminya.
Andri sudah senyum-senyum, jawil towel Lisa, dengerin gitu kan. Posisimu Andri di hadapan Tuhan untuk Lisa sama seperti Kristus untuk jemaatnya. Seabsolut itu posisimu. Senang ya? Berarti Lisa harus menuruti apapun perintahmu. Mau? Tapi minta maaf, ayatnya belum selesai. Ayat 25 berkata gini, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Suami disuruh mengasihi istri sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Mungkin Andri berkata, gampang, tinggal ngomong aja setiap hari I love you, ya kan? Kasih bunga setiap hari yang murah 5.000 mungkin, menyatakan cinta. Tapi minta maaf, ayatnya nggak cuma sekedar mengasihi jemaat. Dikatakan selanjutnya apa? Dan telah menyerahkan dirinya bagi jemaat. Yesus mati di atas kayu salib untuk umatnya. Level kasih yang dituntut untuk kita, untuk istri kita Andri, selevel kasihnya Kristus, sampai dia rela mengorbankan nyawanya untuk istrinya. Jadi sebelum Andri menuntut Lisa untuk tunduk kepada Andri, sama seperti jemaat tunduk kepada Kristus, sebelum kamu menuntut Lisa untuk tunduk, kasihi Lisa seperti Kristus mengasihi jemaat. Please, kamu mau dikasihi sama Andri sampai dia mengorbankan nyawanya buat kamu, mengorbankan segalanya, gajian 5 juta kasih kamu 6 juta, mau? Kasih semua. Simple. Tunduk sama dia, dengarkan dia, dukung dia. Berfungsilah sebagai istri yang selalu mendukung, penolong yang selalu menopang, bukan perongrong, bukan orang yang suka menggerutu kalau keadaan gak sesuai, tapi selalu menjadi penolong yang positif. Yang keluar dari perkataanmu adalah sebuah dukungan yang membuat Andri ada di sebuah keadaan yang merasa dia didukung, dihormati. Andri gak butuh, ya mungkin butuh sih, perkataan I love you. Dia jauh lebih membutuhkan sebuah penghormatan yang tulus dari hatimu. Amin. Berat ya nikah ya? Enggak. Kalau kalian lakukan itu atas dasar cinta, semuanya tidak akan berat. Karena Kristus yang akan ada di tengah-tengah kalian. Saya berdoa pernikahan kalian akan jadi pernikahan yang bahagia, karena kalian mengambil tanggung jawab. Andri berfungsi sebagai suami, Lisa berfungsi sebagai istri, dan pada akhirnya kalian akan menikmati kebahagiaan yang sejati dalam pernikahan. Amin. Amin. Saya undang Andri dan Lisa untuk berdiri. Saya akan tanya sebagai hamba Tuhan. Dan kalau kalian setuju, kalau kalian mengaminkan pertanyaan saya, tinggal jawab saja, iya, saya bersedia. Jawablah pertanyaan saya selaku hamba Tuhan. Andri Hartanto, apakah engkau bersedia menerima Lisa Wijayanti menjadi istrimu yang sah dan satu-satunya, dan mengasihinya dan setia kepadanya dalam segala keadaan, baik dalam kekurangan maupun kelimpahan, sakit maupun sehat, susah maupun senang, dan tetap setia sampai Bapa di surga memanggilmu pulang ke rumahnya? Dan apakah kau berjanji bahwa apabila dalam pernikahanmu Allah mengaruniakan anak-anak,
Engkau akan mendidik anak-anakmu dalam firman dan takut akan Tuhan. Apa jawabmu? Ya, saya bersedia. Jawablah pertanyaan saya selaku hamba Tuhan. Lisa Wijayanti, apakah engkau bersedia menerima Andri Hartanto menjadi suamimu yang sah dan satu-satunya, dan tunduk serta setia kepadanya dalam segala keadaan, baik dalam kekurangan maupun kelimpahan, sakit maupun sehat, susah maupun senang? Dan apakah kau berjanji bahwa apabila dalam pernikahanmu Allah mengaruniakan anak-anak, engkau akan mendidik anak-anakmu dalam firman dan takut akan Tuhan? Apa jawabmu? Ya, saya bersedia. Silakan saling berhadapan. Ini adalah cincin pernikahan kalian. Silakan ucapkan janji ini kamu di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, dan meteraikan dengan mengenakan cincin ini. Silakan. Saya Andri Hartanto. Saya Andri Hartanto. Saya lupa. Dari hatimu saja, ucapkan untuk setia saja. Ya. Ya, saya Andri Hartanto, dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, mengaku dan menyatakan di hadapan Allah dan jemaatnya bahwa saya akan mengambil saudari Lisa Wijayanti sebagai istri saya yang sah dan satu-satunya, dan sebagai suami yang beriman. Saya akan melayani dan memeliharamu, baik pada saat suka maupun duka, pada saat sehat maupun sakit, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan. Seperti Kristus yang mengasihi jemaatnya, saya akan mengasihimu sampai maut memisahkan kita, dan cincin ini sebagai tandanya. Silakan. Silakan. Saya Lisa Wijayanti, demi nama Allah, Putra dan Roh Kudus, berjanji di hadapan Allah dan jemaatnya menerima Andri sebagai suami yang sah dan satu-satunya. Sebagai seorang istri yang beriman, saya akan tunduk kepada suami, menolong dan membantu, dan juga saya akan setia di saat susah maupun suka, di saat kaya ataupun miskin, di saat sakit ataupun sehat, dan seperti jemaat Yesus, saya akan tampil dan kepadamu dan akan menjadi istri. Cincin ini sebagai tanda
Roh Kudus, Kau ada di tempat ini saat ini Tuhan. Di momen kudus-Mu, sama seperti ketika kami dilahirkan kembali waktu percaya kepadamu. Di momen dimana tangan Tuhan sendiri yang secara supranatural mempersatukan mereka. Kalau mereka datang sebagai dua pribadi yang berbeda, dipertemukan, dan di momen ini tangan Tuhan sendiri yang mempersatukan. Lakukan apa yang Tuhan mau. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, setelah momen ini, apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, beri sebuah pengertian yang baru tentang bagaimana mereka harus menjalani kehidupan pernikahan mereka. Beri kemampuan untuk Andri bisa mengasihi Lisa dengan tulus. Beri kemampuan untuk Lisa bisa tunduk kepada Andri dengan segenap hati. Biar segala sesuatu yang mereka lakukan dalam kehidupan pernikahan mereka akan mencerminkan Kristus. Semua orang akan melihat Yesus ada atas rumah tangga mereka. Semua orang akan melihat ada sebuah kasih karunia yang berbeda, karena ada kesatuan hati antara mereka. Berkat Tuhan mengalir, berkat Tuhan melimpah, bukan karena kepandaian. Berkat Tuhan melimpah bukan karena koneksi. Berkat Tuhan melimpah atas pernikahan kalian, karena ada sebuah hati yang sepakat. Ada hati yang saling mendukung, ada hati yang saling mengasihi, ada hati yang saling menerima, menopang satu dengan yang lain. Kalian tidak akan pernah kekurangan segala sesuatu yang baik kalau hati kalian sepakat. Semua yang kalian kerjakan ada penyertaan Tuhan di situ. Sekarang terima berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang mempersatukan kalian. Apa yang dipersatukan Allah tidak bisa dipisahkan manusia. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan manusia. Tangan Tuhan sendiri yang di momen ini mempersatukan kalian, dan persatuan kalian, pernikahan kalian kekal adanya mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima. Amin. Amin. Silakan bangkit berdiri. Ambil waktu kalian sejenak. Kalau sudah, silakan saling berhadapan. Andri, di hadapanmu sekarang bukan lagi Ibu Lisa. Dia sudah sah menjadi Ibu Andri. Itu artinya dia sah menjadi istrimu. Oleh karena itu engkau berhak memandangnya tanpa cadar, dan untuk pertama kalinya cium dia sebagai istrimu. Silakan. Contoh orang yang setia, ya kan? Menggulung cadarnya dengan kesetiaan dan ketekunan. Oke. Ya. Kalau cium di kening itu cium papa sama anak. Ya Pak, ya Ma, ya Pak Ma. Dia adalah istrimu. Kamu boleh cium dia sebagai istrimu. Anggap kita semua gak ada di tempat ini. Ambil waktu kalian 2 jam juga gak apa-apa, kita akan tunggu. Boleh gak kita kasih tepuk tangan yang meriah buat mereka?
Kelihatannya kalau mau lebih lama nggak apa-apa? Mau diulang? Cukup? Fotografer kelihatannya kurang ya? Cukup ya? Oh, cukup, oke. Silakan hadap ke jemaat. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya perkenalkan Bapak dan Ibu Andri Hartanto. Mereka sudah sah menjadi suami istri pada pemberkatan nikah hari ini Jumat 3 Maret 2023 di Gereja Mawar Syaron Surabaya. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat mereka. Haleluya. Haleluya. Dan sekarang kita masuk dalam penghormatan orang tua. Dan Andri minta doa restunya. Sekarang Andri akan membangun rumah tangga sendiri. Mohon doa restunya. Semoga Andri bisa seperti mama papa yang umur pernikahannya sudah sangat lama. Karena sudah merawat Tisa sampai besar, memberikan kehidupan yang baik, dan juga menyekolahkan Lisa sampai tinggi. Lisa bersyukur jadi anak papa sama mama. Sekarang Lisa sudah mempunyai seseorang yang akan menjaga Lisa, yang akan hidup bersama selamanya. Semoga kehidupan kita sama seperti papa mama yang sampai sekarang selalu bersama. Lisa sangat bersyukur menjadi anak papa sama mama. Untuk roti ini ada di tangan kita. Tubuhnya harus terpecah-pecah. Tubuhnya harus tercabik. Dia harus mengalami setiap deraan, pukulan, aniaya. Paku harus tertancap di tangan dan kakinya. Mahkota duri harus tertancap di kepalanya. Lambungnya harus ditikam. Setiap pukulan, bahkan ludah yang dia terima,
bukan karena kesalahan dan pelanggarannya, tapi kesalahan dan pelanggaran kitalah yang ditanggung olehnya, supaya oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Ini adalah roti biasa, tapi bukankah kita percaya waktu kita makan kita bersekutu dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan buka. Angkat dengan tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dadamu. Ini adalah cawan perjanjian baru yang diberikan Tuhan untuk kita. Sebuah perjanjian yang tidak layak kita terima. Sebuah perjanjian yang bukan kita yang menginisiasi. Dari pihak Tuhanlah yang melakukan perjanjian. Dia yang memberikan nyawanya untuk kita. Dia yang memberikan darahnya supaya tercurah untuk kita. Bukan kita yang mengasihinya terlebih dahulu, Dia yang mengasihi kita terlebih dahulu. Ini adalah anggur biasa, tapi bukankah kita percaya waktu kita minum, kita bersekutu dengan darah Kristus. Darahnya ada di dalam kita, kita dilayakkan untuk menjadi anaknya. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Andri Lisa ini adalah pemberian dari gereja, tapi bukan hanya sekedar gift. Ini harapan dan tuntutan kami supaya kalian melangsungkan kehidupan pernikahan kalian berdasarkan firman Tuhan. Baca, renungkan dan lakukan, maka kalian gak akan pernah kekurangan segala sesuatu yang baik. Silakan. Dan saya mengundang untuk setiap kita bangkit berdiri. Mari kita bersyukur untuk segala sesuatu yang baik yang Tuhan sudah lakukan di tengah-tengah kita. Haleluya. Semua baik. Semua baik. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Dalam hidupku semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku Thank you Lord. berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi kami melihat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Khususnya untuk Andri dan Lisa. Semua yang Tuhan kerjakan baik adanya. Dan kami melihat sebuah perbuatan-Mu yang sempurna. Ini doa kami untuk Andri dan Lisa. Kami berdoa supaya Tuhan sungguh-sungguh pegang kendali hubungan mereka, keluarga kecil mereka. Yesus hadir di tengah-tengah hubungan mereka. Yesus jadi raja. Yesus jadi pusat dalam hubungan mereka. Sebanyak apapun, setinggi apapun, sejauh apapun yang Tuhan sediakan buat mereka, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Berkati setiap acara yang tersisa sepanjang hari ini. Berkati dengan cuaca yang baik. Semua yang direncanakan Tuhan buat berhasil. Berkat-Mu ada atas setiap acara. Biar semua kami menikmati setiap acara, setiap momen di dalam perkenanan-Mu, di dalam hadirat. Mari angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus,
persekutuan dengan Roh Kudus yang membuat hidup kita mengalami setiap kebaikan Tuhan, mengalami kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Semuanya diberkati berkata amin, 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 dan amin. Haleluya. Congrats, selamat, sudah sah. Silakan duduk. There is peace that flows like a river. This anxious heart can search no more. And there is still long quiet water